Halo, kembali lagi bersama saya Roberto Putra Kusuma Gaul. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman tentang pengisian e-rapor untuk SMP. Mari kita saksikan bersama-sama. Semoga dapat membantu Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengisian e-rapor untuk SMP. Nah, sebelum memulai pengisian e-rapor, hal yang wajib kita lakukan adalah melakukan perencanaan agar nanti perhitungan penilaian manual dengan e-rapor itu bisa sama. Oke. Nah, langkah pertama di sini ada pilih kelas. Kita akan mencoba melakukan perencanaan di kelas 82. Saya pilih pelajarannya IPA. Nah, di sini tanda merah artinya saya kemarin sudah melakukan perencanaan. Nah, jadi kalau saya mau melakukan perencanaan, tinggal saya klik aja angka itu. Ini jumlah penilaian akan kita lakukan di pengetahuan. Saya mengambil 3 kali penilaian ya. Nah, oke, yang perlu diperhatikan dalam kelompok teknik penilaian ini, di dalam pengetahuan nanti ada 3 jenis penilaian: tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Nah, untuk mendapat hasil yang dibagi rata, kita harus membuat penilaian 1, 2, dan 3 dengan jenis yang berbeda, supaya nanti nilainya dibagi rata menjadi 3. Kalau kita buatnya tes tulis penugasan, maka nanti hasil akhirnya akan berbeda dengan harapan kita. Maka kita ubah ke tes lisan. Oke. Nah, setelah memilih itu, ada bobot teknik penilaian. Di sini saya buatnya bobotnya satu biar nilainya sama. Kalau Bapak Ibu ingin buatnya berbeda silakan, tapi kalau di tempat kami buat satu. Nah, setelah itu kita lakukan pengisian kompetensi dasarnya. Mana yang sesuai dengan kompetensi dasar yang kita ajarkan. Kita klik kotaknya nanti sehingga muncul checklist ya. Di sini ada 7 KD. Nah, kalau saya cuma mengajar 5 KD, ya saya checklist 5 aja. Yang sisanya tidak saya checklist supaya tidak masuk ke dalam penilaian. Nah, kalau jika tidak ada KD-nya di situ, sebenarnya bisa kita ganti di data kompetensi dasar, ada kolom di atas saja penilaian. Namun itu nanti kita buat di video yang berbeda ya. Nah, karena saya hanya mengambil 4 KD, maka KD 3.4, 3.5 saya hilangkan. Saya checklist nanti KD 3.6. Kalau setelah itu lalu saya klik simpan. Setelah di pengetahuan, kita berlanjut ke keterampilan ya. Nah, di keterampilan juga nanti kurang lebih sama. Hanya di keterampilan ini ada penilaian yang harus kita pahami betul-betul di pemilihan teknik bobot penilaian. Sama seperti tadi, warnanya merah karena saya sudah melakukan perencanaan. Namun saya akan melakukan perencanaan ulang. Di sini kami mengambil nilai keterampilan itu 2 saja. Oke, sama seperti tadi, nanti ada kelompok teknik penilaian. Nah, di sini ada banyak kelompok penilaian, tapi di sini saya mengambil 2. Ingat, sama seperti yang di pengetahuan, usahakan kelompok teknik penilaian itu nilai yang berbeda. Misalnya praktek atau produk, atau praktek atau portofolio. Kenapa? Karena kalau praktek nanti ada masalahnya begini. Seperti yang kita ketahui, nilai keterampilan jika jenisnya sama, maka nilai yang paling tinggilah yang diambil. Jadi tidak ada bagi 2. Jadi kalau misalnya di praktek 1 nilainya 40, praktek 2 80, maka langsung mengambil nilai praktek 2 80. Tidak dibagi 2. Namun kalau kita buat berbeda, misalnya praktek project, misalnya di praktek 1 nilainya 40, di project nilainya 80, maka dibagi 2. 40 tambah 80 dapatnya 60, maka itulah nilainya. Nah,
sama seperti tadi, kita checklist KD yang mau kita ambil nilainya. Karena saya tadi mau 4, ya di keterampilan saya ambil 4 juga. Nah, untuk perencanaan sikap spiritual dan sosial itu kami tidak mengedit-ngeditnya lagi, karena kami berkeyakinan itu sudah pas lah seperti yang disediakan oleh pemerintah. Jadi kami langsung melakukan perencanaan di bobot PH, PTS, dan PAS. Di sini PH adalah penilaian harian, PTS adalah penilaian tengah semester, dan PAS adalah penilaian akhir sekolah. Oke, langsung saja di sini kita lihat. Sebenarnya bobot PH, PTS, dan PAS ini sudah langsung disediakan oleh pemerintah, namun pemerintah masih juga memberikan kewenangan kita mau mengatur berapa. Nah, kalau di tempat kami bobotnya tetap sama, itu 211, 2 untuk penilaian harian, 1 untuk penilaian tengah semester, dan 1 untuk bobot penilaian akhir semester. Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian, agar nilai rapor sesuai dengan nilai yang kita berikan, maka penting menurut kami membuat format Excel untuk melihat nilai akhir siswa yang sama dengan nilai rapor. Jadi di sini kami buat format manual menggunakan Excel, di mana nilai pengetahuan kami mengambil 3 kali penilaian dan keterampilan 2 kali penilaian. Nanti di nilai akhir kita akan buat persenan antara penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester dengan bobot 50%, 25%, 25%. Demikian video tutorial kita pada saat ini. Terima kasih.